kemudian mata pelajaran sejarah dan geografi dalam Sidiknas dihilangkan, sejarah dihilangkan, padahal Bung Karno mengatakan jas merah, jangan lupa-lupakan sejarah. Kemudian Kepres nomor 20 tahun 2015 tentang hari lahirnya Pancasila 1 Juni, yang itu adalah ide Bung Karno, Trisila yang akan menjadi Ekasila. Kemudian Undang-Undang 13 tahun 2019 tentang MD3, di mana ini semuanya di legislatif hanya dikuasai oleh ketua-ketua partai, seperti yang disampaikan oleh Bambang Pacul. Kemudian menunjuk langsung pejabat kepala daerah oleh Presiden dan Mendagri, benar-benar sangat melanggar itu, tapi dibuatnya undang-undang baru seolah itu legal. Dan hasil proxy war sama-sama kita rasakan kondisi Indonesia saat ini. Ini adalah hasil proxy war. Sejak kurang lebih 26 Agustus 2022, saya selalu merenung apa sebenarnya yang akan terjadi ini. Karena saat itu Kepres 17 tahun 2002 dikeluarkan, yaitu untuk tim. Kemudian tim ini diberi waktu sampai dengan 31 Agustus 2022. Setelah itu tim ini melaporkan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden menyatakan pernyataan. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Impres Presiden nomor 2 tahun 2023, dan bersamaan juga dikeluarkan Kepres 4 2023 tanggalnya sama 15 Maret. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya menyampaikan ini kepada para penulis di hadapan saya ini adalah karena kegalauan, kekhawatiran, ketakutan, sehingga saya terpaksa bicara di sini, memaparkan kepada para panelis sekalian untuk mengkoreksi saya, apakah yang saya sampaikan ini salah, benar, apakah saya takut jadi karena saya sudah mulai ujur gitu, takut mati atau bagaimana, sehingga bisa memberikan penjelasan kepada publik juga. Karena menurut pemikiran saya bahwa ini adalah konsep gerakan komunis gaya baru, di mana komunis raya dunia, yang dimulai dengan mereka melakukan asymmetric warfare, di mana gerakan ini merupakan gerakan clandestine, di mana menggalang kekuatan perlawanan rakyat dengan cara mencebar fitnah, opini-opini negatif, isu-isu sentimental, memprovokasi kekuatan civil society, mengatasnamakan kebenaran, keadilan, kesejahteraan untuk seluruh masyarakat, dan akhirnya agar membenci pemerintahan khususnya Soeharto. Sehingga makin gencar lagi Soeharto otoriter, anti demokrasi, militeristik, bertangan besi, anti Islam, anak manis Amerika, kapitalis, anti kebebasan, dan KKN secara masif terus menerus, sehingga muncullah peristiwa Malari, Marsina, Tanjung Priuk, Dom Aceh, dan pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Ternyata puncak dari asymmetric warfare ini adalah terjadinya reformasi dan jatuhnya pemerintah Orde Baru, yaitu Soeharto sebagai musuh utama PKI. Dan selanjutnya hasil pengamalan saya kurang lebih 6 tahun, pada saat saya jadi Pangkostrat, saya tidak tahan, saya harus bicara. Padahal semua asisten saya, kepala staf saya, semuanya tidak merekomendasi saya bicara di UI, karena selama ini belum pernah ada TNI yang bicara di sana. Tapi karena saya sudah tidak tahan, akhirnya saya harus berbicara. Pada saat itu 10 Maret 2014 saya bicara tentang proxy war. Sebenarnya singkatnya saja, proxy war itu adalah perang yang untuk membangun kekuatan sosial politik, social power dan politik power. Di mana pada saat saya di UI, saya bertanya kepada mahasiswa, ada strata sarjana dan pasca sarjana waktu itu, ada sekitar 5 ribuan, apabila saudara-saudara menjadi presiden di suatu negara dan mendapat masukan dari para ahli semuanya bahwa 25 tahun yang akan datang negara kita ini akan rawan krisis pangan, energi, air, ekonomi, dan negara Indonesia adalah suatu negara yang bisa menyelamatkan kita semuanya karena punya apa-apa semuanya ada di sana. Saya tanya, sebagai seorang presiden, kamu melihat Indonesia seperti ini, apa yang kamu lakukan terhadap Indonesia? Ada yang mengatakan serang, jajah dia, dan sebagainya. Tapi menarik, para mahasiswa-mahasiswi menyampaikan, saya akan melakukan investasi besar-besaran ke sana karena sumber daya alamnya luar biasa, sehingga saya akan bisa kuasai semuanya.
Pemodal setempat pasti akan kalah dengan saya. Kemudian kita buat fakta-fakta perdagangan, sehingga semua kita atur perdagangan bebas. Kemudian jadikan Indonesia yang kaya raya ini menjadi negara pasar. Kita jadikan pasar. Sampai ngomong, saya yakin di tubuhnya Pangkostrat minimal ada 3 bukan buatan Indonesia, buatan luar. Kemudian menyebarkan black campaign untuk produk-produk hasil bumi Indonesia, sawit dan lain sebagainya. Kemudian membeli undang-undang. Saya cut di situ. Bagaimana caranya kau beli undang-undang? Jawabannya saya mengejek, alah Pangkostrat pura-pura tidak tahu. Kita kan menggalang juga pengambil kebijakan dan legislatif. Di legislatif itu satu komisi kan nggak sampai 70 orang. Kalau saya sebar 2 miliar saja, saya masukkan undang-undang, nggak sulit. Mahasiswa menyatakan seperti ini. Sehingga apapun yang kita mau, legalitasnya ada lewat undang-undang. Kemudian hancurkan generasi mudanya dengan narkoba, hidup-hidup, kemudian pesta-pesta dan sebagainya. Ciptakan konflik domestik sehingga konsentrasi pemerintah terbelah. Selanjutnya beli dan kuasai media massa, TV, koran dan sebagainya. Karena itu saya perlukan untuk membentukkan opini. Kemudian kuasai sarana informasi dan komunikasi strategis sehingga saya bisa mengetahui kalau pejabat-pejabat ngirim email, WhatsApp, SMS, saya bisa monitor apa yang dilakukan. Kemudian adu domba antar lembaga, khususnya TNI dan Polri. Kuasai TNI dan kerdilkan. Mengapa? Karena TNI adalah tiang utama untuk menjaga kedaulatan, selalu dekat dengan rakyat. Maka harus saya kerdilkan dia, kemudian saya kurung dia. Kemudian cari ciptakan calon pemimpin boneka yang bisa kita atur, bisa kita sekolahkan dulu kalau dia pintar. Tapi kalau tidak kita pintar, ya kita cari yang bodoh-bodoh tapi manut. Kemudian timbulkan konflik dan pecah belah partai serta kuasai. Yang tadinya partainya cuma kecil, kita buat banyak supaya tidak ada kekuatan satu yang besar. Kemudian jatuhkan citra Indonesia di mata internasional, jadikan Indonesia sebagai pasar narkoba. Dan satu lagi, mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, maka Islam harus di-framing toleransi, intoleransi, dan radikal. Karena tidak bisa dilawan, harus dunia yang mengetuk Islam dengan cap tersebut. Kemudian ciptakan euforia di kampus agar mahasiswa meninggalkan kampus, tidak belajar, ketiadaan pesta narkoba, tawuran antar mahasiswa dan masyarakat. Ini semuanya yang dilakukan. Kemudian yang paling penting, susupkan para kader agar anak PKI ke dalam berbagai strata instansi, kementerian, partai, legislatif, ormas, ormas agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, organisasi kemudaan, LSM, dan institusi negara untuk galang kekuatan politik dan rakyat serta bisa mengendalikan pemerintah. Hasilnya adalah ini, amandemen Undang Dasar 45 dan lahirnya Undang-Undang Pesanan, Prosi Yuridis, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tentang otonomi daerah, putusan MK Nomor 1 Tahun 2004 membolehkan anak-anak PKI, keturunan PKI berpolitik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pengelolaan migas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membuka ruang kerja sistem outsourcing dan sistem kotak, ini yang membuat buruh susah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan pilkada, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sehingga setiap BUMN punya anak cucu bahkan kalau perlu cicit, sehingga ada di semua daerah tempat bisnis dikuasai oleh BUMN. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, ekspansi pemodal asing yang bisa menggulung UMKM dan pengusaha lokal, menghilangkan pelajaran sejarah pemberontakan PKI tahun 48 dan 65 dalam sejarah di sekolah-sekolah. Kemudian mata pelajaran sejarah dan geografi dalam Sidiknas dihilangkan, sejarah dihilangkan, padahal Bung Karno mengatakan jas merah, jangan lupa-lupakan sejarah. Kemudian Kepres Nomor 20 Tahun 2015 tentang hari lahirnya Pancasila 1 Juni, yang itu adalah ide Bung Karno, Trisila yang akan menjadi Ekasila.
kemudian Undang-Undang 13 tahun 2019 tentang MD3, di mana ini semuanya di legislatif hanya dikuasai oleh ketua-ketua partai seperti yang disampaikan oleh Bambang Pacul. Kemudian menunjuk langsung pejabat kepala daerah oleh Presiden dan Mendagri, benar-benar sangat melanggar itu, tapi dibuatnya undang-undang baru seolah itu legal. Dan hasil proxy war sama-sama kita rasakan kondisi Indonesia saat ini. Ini adalah hasil proxy war.